Kalian lihat sendiri, desa lapangan dari pinjol berbuat kasar kepada nasabah. Lihat, perbuatannya kasar banget ya bro, sama nasabah. Ya, bisa kalian perhatikan. Nah, dalam video ini juga nanti akan gua beritahu kepada teman-teman ya bagaimana cara melaporkan DC lapangan pinjol yang berbuat kasar. Itu internet kau, jangan seolah-olah kau ini tidak berdosa. Dan bahkan juga di sini ada dari pinjol, DC lapangan pinjol. Ini dia sudah memiliki sertifikasi profesi penagih Indonesia atau SPPI ya. Dia sudah memiliki SPPI. Namun dia sudah berani-berani berbuat kasar kepada nasabah. Perhatikan perbuatannya. Di situ sengaja gambarnya gua blur ya bro. Ya. Dan banyak sekali ya video-video yang gue dapatkan dari member-member gua DC lapangannya berbuat kasar. Tapi tenang teman-teman, nanti akan gue berikan informasinya, solusi dan juga tipsnya agar DC lapangannya itu tidak menagih lagi, tidak teror lagi, dan tidak berbuat kasar. Dalam video ini gue akan membahas seputar cara melaporkan DC lapangan pinjol yang berbuat kasar kepada nasabah. Dalam pelaporan tersebut tentu teman-teman tuh harus tahu tata caranya, aturannya bagaimana agar saat Anda melaporkan DC lapangan kepada OJK, laporan Anda mudah disetujui dan mudah diterima. Lalu bagaimana? Lalu kita kemana bang untuk melapor DC lapangan pinjol legal yang berbuat kasar? Banyak sekali topik-topik yang akan gue bahas di dalam channel YouTube ini. Jadi teman-teman tolong perhatikan, dengarkan, simak, dan juga nanti setelah Anda paham langsung praktekkan. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Sinjal. Pada video kali ini gue akan bahas seputar bagaimana cara melaporkan DC lapangan ya yang berbuat kasar, bagaimana cara mengadukan DC lapangan pinjol yang berbuat kasar, bagaimana DC lapangan dari pinjol legal ini tidak berbuat kasar dan tidak nagih-nagih lagi, dan gue harus kemana bang untuk melapornya ketika gue diperlakukan yang tidak enak oleh DC lapangan dari pinjaman online. Ya, tolong perhatikan ini baik-baik. Dan ini sesuai dengan pengalaman pribadi gue juga, dan di sini ya sesuai dengan aturan OJK. Namun di sini ya terbaru lagi, terupdate di tahun ya menjelang tahun 2024 ini. Dan di sini gue akan sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman itu tahu cara untuk melaporkannya bagaimana, tahu cara menghadapinya bagaimana agar DC lapangannya tidak kasar, tahu agar teman-teman itu bisa membedakan mana DC lapangan yang asli, mana DC lapangan yang palsu. Ya, tolong mendengarkan dan perhatikan ini. Kita akan beritahu kepada teman-teman bahwa ketika Anda terlambat membayar di sebuah aplikasi pinjol legal, tentunya Anda akan resah sekali dengan teror via WhatsApp, dan juga akan risih sekali desanya datang ke rumah Anda secara terus-menerus, dan bahkan ada desakan, ada tekanan dari DC lapangan pinjol tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus gue sampaikan juga bagi teman-teman. Tentu kalau teman-teman itu untuk melapor, teman-teman harus tahu ya di mana letak DC lapangan pinjol ini salah. Teman-teman tuh harus tahu agar saat Anda melaporkannya itu mudah disetujui, dan harus bagaimana, kemana untuk melaporkan DC lapangan pinjol tersebut yang sudah berbuat kasar atau yang sudah melanggar aturan dalam penagihan. Yang pertama, teman-teman harus tahu DC dari pinjol legal itu tidak boleh ya menagih utang kepada Anda melalui WhatsApp secara terus-menerus. Ya, dalam waktu satu hari bisa sampai 10 kali, baik itu telepon ataupun saat WhatsApp. Bila itu terjadi, silakan saja laporkan kepada OJK. Namun untuk alamat untuk pelapornya nanti akan gue berikan di akhir video ini ya Mas Bro.
Yang kedua, DC dari pinjaman online legal ataupun DC lapangan ataupun dari desk collection tidak boleh melakukan ya pelecehan dan juga ada seruan teror. Ini tidak boleh. Jika Anda mengalami hal serupa dalam video ini, silakan laporkan. Nah, untuk melaporkan nanti di akhir video akan gua jelaskan lagi. Yang selanjutnya, lalu bagaimana bang cara untuk melaporkannya dan kemana gua ini harus melaporkan DC lapangan pinjol agar DC-nya dapatkan sanksi. Nah, yang pertama kalian harus melaporkannya itu kepada Bank Indonesia ya. Untuk alamatnya ada di bawah ini untuk melaporkannya via email ya bro. Dan pastikan kalian memiliki bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang otentik. Ya, tentu kalian sudah memiliki bukti-bukti yang valid berupa kalian tahu nama dia, tahu nomor telepon dia, kenal dia, ya, dan juga ada fotonya ataupun berupa video. Dan kalian juga bisa langsung itu ya melaporkan kepada Bank Indonesia untuk alamatnya di sini. Ya, kalian juga bisa melaporkan di sana dan kalian juga harus melaporkan juga kepada OJK. Jadi dari Bank Indonesia kalian CC-kan dan juga CC-kan lagi kepada OJK untuk alamat ya emailnya kalian bisa lihat di bawah ini. Dan yang ketiga adalah kalian bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi. Bila teman-teman ya merasa mendapati kekerasan, terus juga dapat ancaman, ya terus juga ada penghinaan, silakan laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Apalagi kalau pinjolnya melakukan sumber data. Jadi kalian bisa CC-kan dari Bank Indonesia, OJK, AFVI, dan juga si pinjolnya. Dan juga dari pihak yang berwajib, kalian juga CC-kan. Untuk alamatnya di sini ya bro, itu gue udah cantumkan juga, ya teman-teman tinggal laporkan saja. Nah itu untuk poin-poinnya sudah gue berikan di sini, tolong dengarkan dan perhatikan juga. Nah teman-teman itu kalau mau lapor dari pinjol yang berbuat kasar, ya teman-teman harus tahu dulu, ya apakah DC lapangannya ini berbuat kasar atau tidak. Apakah kata-katanya ini mengandung bersifat ini bohong, ya bohong, menipu Anda, itu bisa dilaporkan. Yang ketiga, dia ada penekanan berlebihan. Anda nggak mampu bayar lalu ditekan sama DC-nya, dipaksa, itu kalian bisa laporkan. Yang keempat, DC lapangannya ataupun dari desk collection-nya tidak memiliki attitude yang bagus ya, atau tidak memiliki ya sopan santun dalam bicaranya. Bisa kalian laporkan ya mas bro. Jadi teman-teman tuh harus tahu memiliki bukti-buktinya ya, bukti-bukti yang valid. Kalau Anda mendapati teror ya berupa spam telepon ataupun spam chat, itu juga bisa kalian laporkan. Ya, entah dia dari debt collectornya ataupun dari desk collection-nya, itu bisa kalian laporkan. Makanya teman-teman, bila Anda mendapati sebuah teror dari pinjol legal, itu teman-teman jangan langsung menghapus pesannya dulu, tapi kalian harus tanyakan juga dia siapa, dari mana, dari aplikasi mana, dan kalian berusaha merayu agar DC-nya ini mau buka suara. Ya, kalau DC-nya ini buka suara, sebagai contoh dia mengakui dari pihak pinjaman online A, namanya B, ya, itu kalian sudah mendapatkan bukti-buktinya, ya. Lalu ya delik aduannya adalah misalkan DC-nya mengancam, ya, mengancam bahwa kalau teman-teman enggak bisa melakukan pembayaran, DC-nya akan menagih di kontak emergensi ataupun bakalan sebar data. Itu delik aduannya. Namun kalau untuk bukti-buktinya, teman-teman juga itu harus tahu, kenal dia namanya, kenalan dulu makanya mas bro. Makanya teman-teman kalau diteror sama DC itu jangan langsung takut banget gitu loh. Jangan langsung takut, jangan langsung down. Tapi teman-teman harus tanyakan juga dia siapa dan dari mana. Lalu kalau misalkan dia nggak jawab, bisa saja kalian melakukan video call sama DC-nya agar kalian mendapatkan wajahnya dia, agar teman-teman bisa men-screenshot wajah dia, dan juga teman-teman harus tahu fisika dia kayak gimana. Itu juga buktinya waduh sangat luar biasa sekali ya kalau teman-teman tuh langsung video call. Jadi teman-teman kalau masalah teror pinjol ya teman-teman harus buat mental. DC dari pinjaman online
ya de-escalation itu tidak akan melakukan hal-hal negatif kepada teman-teman. Bahwa kita tahu bahwa di Indonesia ini hukumnya sangat luar biasa sekali. Kanan kiri kena hukum, kanan kiri kena hukum. Apalagi dalam dunia perpinjolan, bro. Untuk debt collectornya ataupun dari de-escalation itu, mereka itu ya banyak pelanggaran-pelanggaran bila dia gagal menagih. Itu kebanyakan kayak gitu. Makanya teman-teman, kalau teman-teman smart ya dalam urusan tentang pinjol, pasti teman-teman tuh apa-apa pasti bakalan melapor kepada OJK, AFVI, Cyber Polri, dan juga dari Bank Indonesia. Adukan aja, bro, agar DC-nya ini, sertifikat SPPI-nya dicabut oleh OJK karena dia sudah melakukan pelanggaran. Jadi kayak gitu, bro. Apalagi kalau teman-teman tuh sampai ya diteror, spam telepon secara terus-menerus dalam spamnya itu dalam sehari sampai 10 kali bisa kalian laporkan. Makanya teman-teman kalau diperlakukan seperti itu, buru-buru laporin. Jangan takut, jangan malu, laporin. Tapi teman-teman perlu dicatat, jangan ngeblokir nomor DC. Gunanya agar DC dari pinjol legal itu tidak menagih di kontak emergensi. Karena apa? Karena nomor kalian masih aktif, masih bisa diajak komunikasi. Jadi begitu aja, bro, informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbe, tetap semangat, dan jangan lupa dukung channel ini. Bye-bye.